Nama lengkap saya Yasmin Diansari. Saya lahir di Jakarta. Umur saya sekarang udah 47. Dulu background saya waktu di Jakarta, setelah selesai kuliah saya kerja di perbankan sekitar 9 tahun. Kemudian saya pindah ke Cape Town, saya belajar beauty therapy selama 2 tahun full diploma. Setelah itu saya kerja di salah satu spa di Cape Town. Akhirnya saya udah buka usaha sendiri. Saya tinggal di daerah namanya Constantia Hills, Southern Suburb di Cape Town. Sekarang saya tinggal di sini udah lebih dari 15 tahun. Meninggalkan. Awalnya karena ketemu sama mantan pacar. Ketemu, terus waktu itu saya masih kerja di Jakarta, kerja udah hampir 9 tahun di perbankan, terus ketemu, ya kita hubungannya jarak jauh waktu itu. Dia juga sempat nanya, mau nggak ke South Africa, ke Cape Town, untuk visit awalnya sih, untuk visit aja buat liburan. Terus akhirnya saya datang, saya lihat tempatnya bagus. Nggak lama, sekitar 2 tahun kemudian saya memutuskan mau merubah karir. Ya juga karena ketemu sama suami juga, dan saya juga suka tempatnya. Ya udah akhirnya dibawalah ke Cape Town. Sekarang udah lebih dari 15 tahun di sini. Awalnya sih karena kan saya sekolah di sini 2 tahun, jadi benar-benar begitu pindah saya langsung study namanya Beauty Therapy Institute di Cape Town. 2 tahun sekolah full diploma. Setelah selesai saya kerja dulu di salah satu spa yang di dekat sini waktu itu, karena untuk pengalaman kan, ngambil 1 tahun kerja. Setelah kerja udah ada pengalaman sedikit, akhirnya saya bilang sama suami, saya emang dari awal mau usaha sendiri di rumah. Terus ya udah buka setting room tadi. Habis itu marketingnya pertamanya sih bikin brosur, kirim-kirim kan ke daerah sekitar. Cuman nggak gampang. Waktu itu responnya nggak ada. Bukannya nggak ada ya, 1-2. Ternyata juga nggak gampang lah cari customer kan. Udah dari situ saya juga sempat mikir kayaknya nih nggak bakalan jalan gitu, cari customer kok nggak semudah itu. Tapi 2 tahun dicoba terus ternyata dari mulut ke mulut sih, dari klien mulut ke mulut mulai berkembang. Udah 2-3 tahun udah lebih banyak customernya. Berarti itu termasuk tantangan di awal gitu? Iya, tantangan di awal. Jadi dari jalan keliling, kirim-kirim brosur, terus kalau ada event, basar, saya juga ikut. Maksudnya coba memperkenalkan bisnis saya. Dan itu juga kalau di basar nggak terlalu ini sih, responnya nggak terlalu bagus. Ya cuma setelah sekian lama, akhirnya sekarang nih udah lebih sibuk, apalagi kalau summer kan, mulai bulan Oktober, November sampai ini nih Maret saya masih sibuk. Nanti udah mau masuk winter baru mulai agak slow lagi. Tapi udah setahun, dalam waktu 1 tahun tuh udah bagus sekarang ininya, responnya. Responnya bagus sih, karena juga mereka ngelihat kebanyakan klien saya kan orang South Africa dan juga ada orang-orang dari Eropa. Kalau mereka lagi liburan di sini, biasanya nih kayak lagi musim panas, mereka tuh ada di Cape Town sekitar 6 bulan, dan itu mereka hampir setiap minggu datang ke saya untuk treatment. Dan orang
asing itu begitu tahu, kayak misalkan karena kan saya orang Indonesia, orang Asia, kita lebih berbeda lah dari terapis di South Africa. Apalagi Indonesia kan terkenal sama culture-nya kan, terus kayak treatment tradisionalnya juga Indonesia tuh udah terkenal. Jadi biarpun sedikit ada lah kelebihan jadi orang Indonesia di sini gitu loh. Motivasi kalau yang pertama alamnya ya, alamnya di sini bagus, cuacanya juga lebih bersih. Jadi kualitas hidup saya selama di sini sih bisa dibilang lebih sehat. Dibanding waktu di Jakarta kan polusi, macet. Kualitas hidup di sini lebih sehat, dan juga memang karena saya tinggal sama suami di sini. Dan semenjak saya buka bisnis, terus walaupun kecil berkembang dan udah lumayan. Jadi agak berat juga kalau misalkan mesti ninggalin customer gitu yang udah selama ini, karena mereka reguler ya, datang ke saya tuh hampir tiap bulan. Jadi selama ini sih enjoy terus. Adaptasi yang awalnya tuh susah ya, karena saya nggak pernah tinggal di luar negeri sebelumnya. Datang ke sini, culture-nya itu beda banget gitu loh. Itu makan waktu juga sih, sekitar 2-3 tahun buat saya akhirnya bisa menerima gitu perbedaan culture yang ada di Indonesia sama yang di sini. Kalau di sini kan semua apa-apa harus bikin janji. Kalau mau ketemu teman, kalau mau ketemu tetangga, kita nggak bisa yang main datang aja kayak di Indonesia gitu. Ada positif negatifnya, tapi ya semua mesti kita sih yang usaha sendiri untuk bisa menempatkan diri di mana aja. Kalau mau kerja di luar negeri atau di Cape Town, yang pesan saya sebelum datang ke negara yang kita tuju, pelajari dulu negara tersebut, terutama sama regulasi dari pemerintah setempat ya. Terus itu penting. Terus yang kedua juga, tujuan utama kita datang ke negara itu untuk apa gitu. Terus paling nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri awal, setelah itu untuk lingkungan. Kalau misalkan memang niatnya mau kerja atau mau cari kegiatan, nggak harus menghasilkan uang, apapun lah, mau volunteer atau memang suka alam, mau hiking, atau kalau untuk di Cape Town ya hiking atau apa, harus ada tujuan. Jadi pesan saya tuh jangan sampai nanti datang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diimpikan, akhirnya jadi menyesal terus pulang lagi gitu. Harus dipelajari dulu sebelum memutuskan buat pindah ke negara orang. Karena saya usaha sendiri di rumah, dan dari awal saya memutuskan juga nggak pakai staff ya. Untuk kontrol bisnis saya lebih gampang sih selama ini, dan insiden yang terlalu ini nggak pernah sih, alhamdulillah nggak pernah ada masalah. Ada kalau kecil, cuman nggak terlalu yang jadi problem sekali sih, enggak. Dan ada pesan buat teman-teman yang nonton video ini. Pesan-pesannya terutama buat wanita Indonesia ya. Kita yang pertama tuh mesti kerja keras, tanggung jawab, tapi juga kita harus enjoy life juga gitu. Jadi kalau misalkan ada kesempatan apapun itu, mau menghasilkan uang atau tidak, kita harus rajin, harus disiplin. Itu aja sih.